Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Pengadilan Negeri Sleman tolak permohonan intervensi yang diajukan tim UGM dalam sidang gugatan perdata Jokowi. Ya, pemirsa, hakim perintahkan pihak penggugat dan tergugat melakukan mediasi selama 1 bulan ke depan. Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta kembali menggelar sidang gugatan perdata terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Agenda sidang adalah putusan selas terkait permohonan intervensi yang diajukan tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tim tipu UGM. Majelis hakim yang diketuai Cahyono menolak permohonan intervensi tersebut. Majelis hakim kemudian memerintahkan pihak penggugat dan tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara melalui proses mediasi. Para pihak berperkara diberikan waktu melakukan mediasi selama 30 hari dan jika belum menemui titik terang bisa diperpanjang 15 hari. Sidang akan kembali dilanjutkan setelah majelis hakim menerima laporan dari hakim mediator. Setelah nomor 106 PDTP 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Demi keadilan berdasarkan ketentuan masa, Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Mengadili: 1. Menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. 2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga pokok materinya. 3. Melanjutkan biaya perkara hingga putusan akhir. Ya, Menanggapi putusan ini, pemohon intervensi mengaku tidak setuju dengan putusan hakim yang menyebut pihaknya tidak punya hubungan hukum secara langsung. Kami menghormati putusan dari majelis hakim, tetapi ada beberapa catatan yang kami tidak setuju dengan putusan tadi ya. Jadi yang pertama adalah bahwa kami tidak punya hubungan hukum secara langsung. Itu kami tidak setuju karena memang faktanya kan kami menggugat di Solo dan kami punya kepentingan juga di sini dalam gugatan ini. Sebelumnya, advokat Komardin menggugat 8 orang mulai dari pimpinan UGM hingga dosen pembimbing Jokowi terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Komarudin juga menggugat UGM senilai 69 triliun rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia Bersatu, Ade Darmawan, diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada hari ini. Ade Darmawan hadir setelah laporan polisi yang diusut Polres Metro Selatan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut, beberapa tokoh dilaporkan di antaranya yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan juga ada Tifauzah Tian Suma dan juga Rizal Fadilah. Pradi Bersatu mendesak Polda Metro Jaya segera menaikkan status kasus dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait isu ijazah palsu Jokowi. Kita tidak boleh berspekulasi di sini. Artinya, equalnya harus tidak menunggu-nunggu lagi. Saya akan mendesak penyidik di sini. Nah, nanti bagaimana hasil pemeriksaannya di dalam, teman-teman, nanti saya akan sampaikan. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Pemirsa, KPK mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum terkait dugaan gratifikasi yang diterima oleh salah satu pejabat Kementerian PU. Meski sempat kaget, pemirsa, Menteri PU Dodi Hanggodo mengaku menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan ke KPK. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku tidak mengetahui jika kantornya akan didatangi KPK. Dodi juga mengaku belum mendapatkan laporan tentang hasil pertemuan KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Namun ia mendorong pengusutan lebih lanjut terkait kasus gratifikasi di lingkup Kementerian PU. Masa? Saya tidak tahu, saya dari istana. Terkait kasus kelanjutannya gimana, Pak? Kan kita tahu. Ya, nunggu laporan dari
Irjen lah pastilah, saya nggak tahu. Kan sesuai bukan sesuai arahan saya aja. Minggu lalu kan saya sudah mengarahkan segera dipindahkan barang itu ke KPK gitu. Kan sudah. Mungkin itu atas arahan itu KPK datang. Saya nggak tahu lebih. Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mendatangi Kementerian PU untuk melakukan koordinasi terkait pemberantasan korupsi usai ramai adanya dugaan gratifikasi oleh seorang pejabat Kementerian PU untuk biaya pernikahan anaknya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019 hingga 2022. Masih dalam pemeriksaan. Salah satu staf sus Nadiem, Fiona Handayani, tiba pukul 9.30 di Kejagung dan enggan menjawab pertanyaan awak media. Sementara kedua staf khusus lainnya, Ibrahim Arif dan Juristian akan diperiksa di waktu terpisah. Ketiganya sempat mangkir 2 kali dari pemanggilan yang berujung pada pencegalan berpergian ke luar negeri pemirsa. Kasus dugaan korupsi ini naik ke tahap penyidikan pada pertengahan Mei. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2021 hingga 2024 Nadiem Makarim angkat bicara terkait dugaan keterlibatan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sebelumnya, 3 staf khusus Nadiem Makarim dicekal berpergian ke luar negeri karena mangkir saat dipanggil penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook masih bergulir. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar 9,9 triliun rupiah. Dalam hal ini, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pun angkat suara. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Sebelumnya, pada 5 Juni lalu, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat pencekalan ke luar negeri kepada 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini. Mereka adalah Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristian. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Pencekalan dampak dari mangkirnya mereka saat dipanggil untuk diperiksa. Penyidik telah menggeledah rumah ketiganya. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang elektronik seperti gawai dan laptop. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung masih membuka peluang memeriksa Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara senilai 9 triliun rupiah. Meski demikian, pemirsa, Kejaksaan Agung masih harus menyelidiki apa keterkaitan 3 orang yang sudah diperiksa sebelumnya dengan Nadiem Makarim. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar. Kejaksaan Agung masih membuka peluang memeriksa Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara senilai 9 triliun rupiah. Meski demikian, Kejaksaan Agung masih harus menyelidiki apa keterkaitan 3 orang yang sudah diperiksa sebelumnya dengan Nadiem Makarim. Meski sebelumnya sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Itu yang kita sampaikan tadi, bahwa dalam kapasitas sebagai staf khusus, konsultan, tenaga ahli teknis. Nah, itulah yang akan digali perannya, perbuatan dari ketiga ini seperti apa. Apakah ada kaitannya dengan orang lain atau tidak? Lalu, apakah itu merupakan bagian dari tugasnya staf sus? Ya, nah kan akan digali juga di situ.
Nah, kalau itu bagian dari tugasnya sampai seperti apa? Nah, lalu siapa yang perintahkan? Apa yang menjadi hasil dari tugasnya? Apakah itu dijadikan sebagai dasar untuk proses lanjutan terhadap proses pengadaan Chromebook itu? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan digali untuk menentukan apakah ada kaitan yang tiga ini dengan orang lain atau pihak lain. Ya, saya kira nanti perkembangan penyidikan ini akan menjawabnya. Sebelumnya penyidik kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga, kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengkritik tajam digitalisasi. Ia bahkan menyebut digitalisasi membuat manusia semakin culas. Di mana kita melihat sekarang ini teknologi digital itu ternyata tidak membuat manusia semakin cerdas, tetapi membuat manusia semakin culas. Yang disebut dengan virality virus atau virus viralitas, di mana orang itu ingin supaya viral, ingin supaya dia menjadi terkenal. Dalam konteks ini, Twenge menyebut istilah yang disebut dengan narcissism epidemic atau penyakit narsisme, di mana orang dikit-dikit upload, dikit-dikit upload. Upload kok dikit-dikit, kira-kira begitu. Yang kadang-kadang orang yang penting viral. Soal itu sesuai dengan moral atau tidak itu belakangan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto gelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Negara Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, Giant Seawall maksud kami, hingga pengelolaan sampah ini dibahas, pemirsa. Jadi mengenai masalah sampah ya, karena kita tahu ini juga di problem lingkungan dan tadi ada mekanisme hulu dan hilir. Jadi di daerah-daerah itu sudah ada yang mengerjakan dari hulu melibatkan masyarakat, ada juga yang berorientasi hilir. Nah, yang hilir ini kan menumpuk tempat sampah di TPA. Ada identifikasi oleh Pak Menteri KLA ada 33 titik. Nah, itulah yang akan digunakan mekanisme namanya waste to energy, merubah sampah menjadi energi. Nanti Danantara berperan di sana. Sementara 33 nanti kita hari Selasa rencana akan kita undang pada daerahnya. Kemudian ada juga pada daerah yang baru yang mungkin belum tahu. Nah, kemudian yang untuk yang mekanisme hulu tetap kita dorong yang melibatkan masyarakat sejak awal dalam rangka apa reduce, recycle, reuse, recycle. Sehingga ketika sudah di hulu ditangani di tempat pembuangan